Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semua. Udah siang ternyata. Siang Ibu. Terima kasih ya Ibu ucapkan sebelumnya karena kalian bersedia hadir di ruang BK ini untuk melaksanakan konseling kelompok secara bersama-sama. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin? Aku aja Bu. Oke, boleh. Silakan. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Cukup berdoa, tidak pernah selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin doa. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Boleh Bu. Boleh. Sebutkan nama, kelas, dan hobi. Boleh Bu. Mau dimulai dari mana dulu? Dari sana Bu. Silakan dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dilanjut Sadia dari kelas 11. Hobi saya bermain. Perkenalkan, nama saya Ayudia dari kelas 11 juga. Hobi saya nonton TV. Perkenalkan, nama saya Oktavia Lestari dari kelas 11. Hobi saya tidur Bu. Oke, halo Ibu. Perkenalkan, nama saya Neneng Novi, dipanggil Neneng Novi aja. Saya dari kelas 11 juga. Hobi saya jalan-jalan. Oke. Terima kasih semuanya. Baik. Seperti yang Ibu singgung sebelumnya di awal, sebelum kita berdoa, kita di sini untuk melakukan konseling kelompok. Kalau berdasarkan apa yang Ibu amati dan dari cerita-cerita kalian, kebetulan karena kalian ini punya permasalahan yang sama di bidang akademik, jadi Ibu kumpulkan di sini untuk membantu mengatasi permasalahan kalian dalam setting kelompok. Nah, itu yang dinamakan konseling kelompok. Nah, nanti secara bersama-sama kita akan membantu menyelesaikan permasalahan masing-masing. Tentunya tidak dalam kurun satu waktu ini, akan ada beberapa pertemuan. Lalu teman-teman diminta untuk aktif ya, diminta aktif untuk memberi nasihat atau memberi sedikit sarannya dalam membantu menyelesaikan permasalahan teman-temannya. Yang perlu kalian ketahui pada konseling kelompok ini, pertama kalian diminta untuk terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang kalian hadapi. Lalu diminta aktif, yang tadi Ibu bilang, diminta aktif untuk berdiskusi terkait dengan membantu penyelesaian masalah teman-temannya ya. Nah, kalian nggak perlu takut. Kalau misalkan kalian terbuka atau kalian berpendapat, itu nanti orang lain tahu, gak usah takut, karena Ibu harap di sini apa yang terjadi di ruangan ini hanya kita aja yang tahu, jangan sampai orang lain tahu. Jadi sifatnya rahasia. Jadi Ibu minta kalian untuk merahasiakan apa yang terjadi, data-data apa yang ada di sini, apa yang kalian ungkapkan itu cukup sampai di sini aja. Jadi jangan sampai orang lain tahu ya. Oke. Untuk mempertegas lagi kerahasiaan kita, Ibu mau minta kalian ikrar dulu. Oke? Boleh Bu. Sekarang pegangan tangannya sama temannya. Oke, pegangan. Nanti Ibu akan mengucapkan ikrar dan kalian menyebutkan nama masing-masing ya. Kayak contoh ya, saya Ivo, nanti kalian nyebutin namanya ya, secara bareng-bareng aja ya. Oke, kita mulai ya. Sebentar. Ikuti ya. Saya, sebutkan nama kalian. Neneng Novi. Dengan ini menyatakan dan berjanji akan merahasiakan semua kegiatan dan data yang ada selama konseling hari ini. Saya juga siap dan menyepakati untuk mematuhi seluruh asas-asas
seluruh asas-asas yang telah disepakati. yang telah disepakati. Oke, udah cukup, bisa dilepas. Terima kasih. Nah, untuk meramaikan lagi fokus kalian, kita main ice breaking dulu. Ini kita main ice breaking dulu ya, biar semangatnya tambah. Ice breakingnya itu kelipatan. Jadi kalau misalkan ibu tunjuk, nanti kalian secara ini, bukan tunjuk secara acak, ibu tunjuk kalian, nanti kalian menyebutkan angka secara berurutan ya, 1, 2, 3, tapi tiap kelipatan 3 kalian tepuk tangannya. Oh iya. Nanti kalau yang gagal ibu minta bernyanyi ya. Siap Bu. 1, 2, 3. 1 Jangan belum itu kok belum panas. Oke, pemanasan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 4, 13, 14, 15. harusnya 15 kan kelipatan 3. Oh iya ya. Astagfirullahaladzim. Oke, ayo dia 1, berarti ayo dia mau cari teman apa mau nyanyi sendiri? Mau cari teman. Mau cari teman. Oke, sekarang kelipatannya yang lebih susah. aduh ibu. 4. Dimulai dari 1, 2, 3, 15. Satu, 2, 3. Bolonku odolomo, ropo-ropo wonono, molotos bolon bojo, kotoko somotojo, bolon bogong rompo, kopogong orang-orang. Terima kasih Dila idenya ya. Oke. Udah siap semuanya? Siap, Bu. siap. Udah semangat? Oke, semangat karena udah semangat. Karena di sini teman-teman permasalahannya sama terkait dengan permasalahan akademik, tapi masalahnya beda-beda. Jadi ibu mau meminta kalian untuk menyampaikan terlebih dahulu apa permasalahan kalian ya. Oke, Dimulai dari Neneng dulu. Oke Bu, buat permasalahan diri Neneng sendiri, Neneng tuh malas belajar. Malas belajar. Oke, selanjutnya Okta. Kalau Okta tuh suka kurang fokus, terus gampang ke distract gitu, terus ngantukan Bu. Ngantukan. Iya. Oke, ayo dia. Susah banget buat ngerti pelajaran. Oke, berarti sama yang mirip-mirip kurang fokus. Terakhir Dila, Kalau aku mungkin banyak kegiatan ibu di luar. banyak kegiatan di luar jadi keteteran. keteteran. Oke, dari keempat masalah yang sekarang yang tadi teman-teman sampaikan, kira-kira teman-teman mau masalah siapa dulu yang diangkat? Gila. Neneng aja Bu. Oh, Neneng. Kenapa permasalahan Neneng yang mau diangkat? Soalnya kadang aku juga males Bu. Oke, relax. Males belajar. Gimana Neneng? Sepakat nggak? Sepakat Bu. Oke, sepakat masalahnya yang diangkat ya. Iya. Kalau gitu Neneng bisa ceritakan terlebih dahulu permasalahan yang Neneng alami. Oke, jadi Bu, aku tuh malas belajar. Karena dulu tuh pernah ngambis banget nih buat belajar, giat gitu belajarnya. Pas waktu pembagian hasil, saya lihat hasilnya kayak hasilnya tuh bener-bener gagal banget gitu, hasilnya tuh pas sama KKM banget gitu, jadi nilainya kecil Bu menurut aku. Jadi dari situlah aku males belajar karena aku berpikir buat apa belajar juga toh hasilnya juga segitu kayak gitu Bu. Oke, jadi Neneng merasa bahwa dirinya itu sia-sia belajar karena ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Iya betul Bu. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak terkait dengan permasalahan yang Neneng alami? Dari aku Bu, mungkin Neneng punya kegiatan di luar sekolah. Oh, kalau untuk kegiatan di luar sekolah ada sih, selain belajar, Neneng juga latihan ini itu gitu sih dia. Oh, Kayaknya itu salah satu. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau aku sih Bu sebetulnya agak bingung tadi sama pernyataan Neneng, kan udah belajar tapi hasilnya nggak memuaskan gitu Iya ya Bu. betul. Ya. Kan kalau kayak gitu otomatis mungkin karena apa ya,
salah atau nggak sesuai gitu. Nah Neneng biasanya kalau belajarnya itu suka dihafalin atau misalkan Neneng tuh ngerti? Lebih dihafalin sih selama ini. Jadi kalau misalkan materi hari ini tuh dikasih ini, nah Neneng tuh hafalin semua gitu. Jadi sampai satu kata pun nggak ada yang kelewat. Pakai bahasa juga bahasa buku gitu, Okta. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada. Oke, kalau gitu Ibu simpulkan sementara dulu ya permasalahan yang Neneng alami itu. Pertama terkait dengan Neneng malas belajar karena dia itu merasa sia-sia kalau belajar karena hasilnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ternyata Neneng juga belajarnya diingat, bukan dipahami dari buku. Terus berdasarkan informasi juga kalau Neneng itu ada beberapa kegiatan di luar sekolah ya, betul. Oke, teman-teman ada pendapat tidak terkait dengan permasalahan Neneng ini? Kira-kira penyebabnya apa? Ada yang mau berpendapat? Aku Bu, Oke, ayo dia. mungkin karena Neneng belajarnya kebanyakan kali, terus matok ke buku juga, nggak yang penting-pentingnya doang gitu. Oke, dari yang lain gimana? Ada pendapat lain nggak? Dari Dila atau dari Okta? Ada? Kalau dari aku sih mungkin karena kegiatan di luar juga ya Bu, jadi mempengaruhi gitu. Oke, kegiatan di luar mempengaruhi. Okta ada pendapat? Kalau aku sih Bu, dari tadi jawaban Neneng kayaknya emang betul, dan Neneng lebih banyak dihafal tapi mungkin kurang paham juga Bu, jadi hasilnya nggak sesuai. Kan kayak kalau matematika nih biasanya kalau guru ngasihin soal-soal tuh biasanya gampang, tapi pas ulangan suka susah gitu. Gimana Neneng? Yang Neneng rasain itu dari pendapat teman-teman memang ya itu kenyataannya gitu Bu. Perihal Neneng cara belajarnya yang seperti itu yang tadi Okta katakan, terus pendapat Dila yang Neneng terpengaruh sama kegiatan lain juga itu. Kalau dari itu kira-kira teman-teman ada yang bisa membantu memberi solusi nggak dari permasalahan Neneng seperti itu? Siapa? Kalau dari aku sih Bu, kegiatan di luarnya itu harus dikurangi gitu, jangan terlalu berlebihan sehingga mengganggu kegiatan belajarnya gitu. Oke, kalau dari Dila kurangin kegiatannya. Kalau dari Ayudhya? Kalau dari aku sih sebelum belajar mending kalau ada misalnya ada bukunya gitu, tandain dulu mana aja yang paling pentingnya. Terus kalau ada kalimat-kalimat yang panjang tuh kayak diringkas aja apa intinya yang menurut kita gitu, biar kitanya lebih ngerti. Kalau dari Okta? Kalau dari aku Bu, mungkin cara belajarnya dirubah kayak tadi, lebih mungkin mirip-mirip kayak Ayudhya, jadi biar lebih paham tuh bukan yang bahasa buku gitu, jadi sepemahaman kita gitu, biar lebih dipahami lagi. Oke, terima kasih. Kalau sekarang Ibu mau tanya nih sama Neneng. Neneng waktu dapat nilai kecil itu apa yang dirasain? Ya kecewa banget Bu, sedih gitu. Kayak buang-buang tenaga nggak sih? Neneng udah nyoba belajar segiat mungkin, seambis mungkin gitu. Pas dapat hasilnya kayak gitu, kayak aduh hancur banget Bu, kecewa gitu. Begitu. Oh, kalau kayak gitu berarti Neneng sebenarnya berekspektasi dapat nilai bagus dari hasil belajarnya sendiri, betul? Iya Bu, betul banget. Betul. Kalau misalkan kayak gitu, sekarang Ibu tanya, kalau misalkan Neneng dengan malas belajar, kira-kira dapat nilai bagus gak? Ya enggak sih Bu. Enggak kan ya? Iya. Iya, berarti sebenarnya Neneng paham kalau misalnya sebenarnya ketika Neneng tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha Neneng, berarti ada yang harus diperbaiki terlebih dahulu dari usahanya kan? Iya Bu, mungkin tuh kemarin ini karena pikiran aku sendiri sih ya Bu, dimana pikiran aku lebih banyak berpikir negatif tentang hal ini gitu. Jadi jiwa malas untuk belajarnya makin gede gitu. Oke. Kalau misalkan Neneng merasa bahwa belajar itu sia-sia, Neneng gak mungkin dong malas belajar terus-terusan kan sampai lulus?
Iya Bu, betul. Neneng rasa neneng harus berubah sih. Perubahan apa yang dimaksud sekarang? Iya, dimana neneng harus merubah cara belajar neneng yang tadi Okta katakan, terus merubah jadwal neneng untuk memanage waktu antara belajar dan kegiatan yang lain. Oke, kalau misalkan Neneng udah ada niatan untuk berubah, syukurlah kalau kayak gitu ya. Berarti masukan dari teman-teman semua itu didengar oleh Neneng dan ternyata memang cocok solusinya untuk permasalahan Neneng. Sekarang Ibu tanya, Neneng keberatan tidak dengan perubahan yang Neneng maksud untuk kedepannya? Oh tentu tidak Bu, karena ya neneng menginginkan perubahan baik ada pada neneng. Neneng pengen nilainya lebih bagus lagi Bu dari kemarin. Berarti syukurlah kalau misalkan Neneng tidak keberatan dengan perubahan yang mau dilakukan dan ternyata masukan dari teman-teman juga ternyata cocok untuk permasalahan yang Neneng nantinya akan lakukan gitu. Ibu bersyukur Neneng sudah mau berubah, sudah ada niatan berubah dan ternyata pola pikir Neneng pun sekarang berubah dari yang awalnya negatif, merasa bahwa belajar itu sia-sia karena ternyata tidak dapat hasil yang maksimal. Sekarang berubah jadi kepikiran yang positif karena Neneng ada mau perubahan untuk merubah usahanya, usaha dalam belajar yang tadi dikatakan teman-teman bahwa belajarnya harus dipahami bukan dimengerti aja, terus harus pintar-pintar mengatur jadwal, betul? Nah, seperti itu, betul? Iya betul Ibu. Terima kasih juga ya saya ucapkan kepada teman-teman semua yang udah mau ngasih solusi buat permasalahan aku. Solusi dari kalian itu bermanfaat sekali. Sekali lagi Neneng ucapin makasih banyak. Sama-sama. Oke. Kalau begitu berarti satu permasalahan sudah selesai. Alhamdulillah. Permasalahan lain, permasalahan Okta, Yudia dan Dila, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akan melakukan pertemuan selanjutnya sampai permasalahan dari anggota kelompok semua selesai ya. Baik Bu. Oke, kalau begitu karena sudah selesai, mari kita tutup. Terima kasih teman-teman partisipasinya, pendapatnya dan juga solusi yang diberikannya. Tapi sebelum itu, Ibu mau merefleksi dulu perasaan Neneng sekarang seperti apa? Perasaan Neneng sekarang lega sih Bu. Leganya itu karena ya Neneng ternyata dapat solusinya nih dari teman-teman semua gitu. Neneng tahu arah Neneng selanjutnya sekarang harus seperti apa untuk mencapai tujuan Neneng yang ingin nilainya tidak sekecil kemarin, seperti itu. Oke, syukurlah kalau misalkan lega. Teman-teman sendiri gimana perasaannya? Dila, Ayu, Dia, dan Okta? Kalau aku Ibu mungkin perasaannya kurang lebih sama ya, karena permasalahannya juga mirip-mirip gitu Bu, malas. Terus tadi ya dari pendapat teman-teman yang lain bisa jadi masukan juga buat aku pribadi gitu Ibu. Oke, ada lagi yang berpendapat? Sama sih Bu. Sama. Oke, kalau gitu setelah ini mungkin Ibu akan memberikan link evaluasi berupa evaluasi kepuasan. Nanti Ibu mau minta teman-teman untuk mengisi secara jujur ya, karena data teman-teman akan Ibu rahasiakan, nggak perlu takut untuk jujur ya. Nanti Ibu kirim linknya ke salah satu, tolong sebarkan ya. Baik Ibu. Karena kegiatannya sudah selesai, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya teman-teman. Iya. Silakan yang memimpin. Oke, boleh Bu. Alhamdulillah ya teman-teman, kegiatannya selesai. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa di dalam hati dimulai. Cukup. Berdoa tidak pernah selesai. Oke. Kalau begitu Ibu tutup pertemuan kali ini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.